Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Teams. Aplikasi Teams ini bisa diakses dengan 3 cara. Yang pertama, dengan menginstal aplikasi Teams di smartphone kita, yaitu menginstal di Play Store untuk Teams. Yang kedua, bisa menggunakan desktop aplikasi, yaitu menginstal aplikasi Teams di desktop kita. Atau yang ketiga, kita menggunakan browser. Saya di sini akan mencontohkan bagaimana menggunakan yang browser ya. Kita seperti biasa, kita akan ketikkan di sini di web address-nya yaitu portal.office.com. Jadi setiap kali Bapak Ibu akan masuk pada Office 365, portalnya kita ketikkan saja portal.office.com. Kita klik. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan akun dan password. Jika sudah bisa masuk pada akun Bapak Ibu, maka akan ada tampilan seperti ini. Ya. Nah, di sini tampilan ini aplikasi-aplikasi yang umum dan sering digunakan di Microsoft 365. Namun Microsoft 365 juga menyediakan banyak sekali aplikasi yang bisa Bapak Ibu eksplor sendiri. Caranya dengan klik all apps. Kita lihat di sini. Nah, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu bisa eksplor di sini. Namun yang ditampilkan di desktop atau di dashboard Bapak Ibu hanya yang umum-umum saja ya. Baik, saya akan terangkan satu persatu secara singkat dulu fungsi dari aplikasi-aplikasi ini. Jadi di sini Outlook ini dia berfungsi seperti email. Jadi Bapak Ibu juga akan menerima atau bisa menggunakan Outlook ini untuk send atau kirim email. OneDrive ini fungsinya adalah untuk menyimpan semua file Bapak Ibu di OneDrive ini. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengunggah, bisa mengupload, mendownload dari OneDrive ini. Fungsinya apa OneDrive? Jika selama ini Bapak Ibu merasa kesulitan, jika membutuhkan dokumen atau file karena sebelumnya tersimpan di flash disk atau di laptop, di mana misalkan kita membutuhkan file tersebut tapi kita lupa membawa flash disknya atau laptop kita terserang virus dan sebagainya, cara yang paling aman adalah kita menyimpan file-file penting kita di OneDrive. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya di mana saja, kapan saja, asalkan ada jaringan internet. Kemudian untuk Office yang ini, Word, Excel, PowerPoint, saya pikir Bapak Ibu sudah sangat mengenal ya. Fungsinya untuk apa? Kenapa di sini juga ada? Untuk Office yang ini, Bapak Ibu bisa juga langsung mengetik di Word atau di Excel atau di PowerPoint dan langsung tersimpan, dan Bapak Ibu juga sama bisa mengakses atau membuka kembali di mana saja, kapan saja. Jadi tidak perlu repot-repot menyimpan di flash disk atau di device yang lain. Ketika kita mengupdate, otomatis updatean kita juga akan tersimpan. Seperti itu. Untuk OneNote ini di mana kita bisa memberikan tugas atau menuliskan materi-materi kita di OneNote ini. Ya. SharePoint di mana kita bisa share link-link yang akan kita bagikan kepada anak-anak. Nah, untuk Teams ini nanti yang akan kita terangkan ya, bagaimana kita mengelola Teams di kelas kita, bagaimana kita membuat meeting di Teams. Kemudian Sway digunakan untuk digital storytelling yang biasanya digunakan untuk laporan, presentasi, atau menceritakan kegiatan kita sehari-hari dan bisa memasukkan banyak video dan banyak gambar di Sway. Sedangkan Forms sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya, yaitu digunakan untuk membuat angket atau soal.
Baik, di tutorial kali ini saya akan menerangkan bagaimana kita menggunakan aplikasi Teams. Silakan diklik di Teams. Kita tunggu. Oke, di Teams ini Bapak Ibu saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuat kelas ya, karena kita sudah menggunakan akun yang disediakan oleh sekolah dan kita sudah dibuatkan kelas oleh admin IT tim sekolah kita. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana kita mengelola Teams, kelas Teams yang sudah tersedia. Baik, jadi ketika kita masuk klik Teams, maka akan muncul tampilan kelas-kelas di mana Bapak Ibu sudah dimasukkan oleh admin ke sini, yaitu kelas-kelas yang kita akan mengampu pelajaran kita di dalamnya. Oke, saya terangkan satu-satu. Di sini ada fitur-fitur yang harus Bapak Ibu ketahui. Activity ini, kita klik. Activity ini adalah pusat semua notifikasi. Jadi semua aktivitas yang ada di Teams bisa terlihat di sini, ya. Kemudian untuk chat ini, ruang untuk mengobrol. Untuk chat ini Bapak Ibu bisa klik yang icon ini atau bisa langsung klik yang icon pensil ini. Nah, di chat ini Bapak Ibu bisa ngobrol secara personal dengan cara mengetikkan nama atau email atau grup. Ya, jika Bapak Ibu ingin chat secara grup. Oke. Di sini Bapak Ibu juga bisa kirim file, bisa juga melakukan panggilan di kolom chat ini. Baik, di Teams. Teams ini yang akan kita bahas. Silakan diklik Teams. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana saya menggunakan kelas Teams dan bagaimana saya memanage suatu kelas yang saya di dalamnya ada di tim tersebut. Saya ambil contoh, misalkan saya ambil contoh kelas 10 IPA 3. Oke, ini sudah ada isinya ya, saya carikan yang tidak ada isinya saja. Saya ambil contoh di 10 IPA 2. Nah, ketika kita buka klik tim 10 IPA 2, kelas 10 IPA 2, maka akan tampilan seperti ini. Ada post, ya, ada files, kelas notebook, assignment, grades. Itu semua ada di saluran general. Saluran general artinya ini adalah saluran umum. Jadi semua yang ada di anggota Teams ini, anggota kelas ini bisa menuliskan di sini, bisa melakukan panggilan di sini dan seterusnya, bisa mengirimkan file di sini. Bagi saya ingin mempunyai ruang khusus. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mempunyai ruang khusus ngobrol di kelas Bapak Ibu, khusus di kelas mata pelajaran Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ingin mengirimkan filenya tidak di ruang umum seperti ini, tapi di ruang saluran kelas Bapak Ibu sendiri. Maka Bapak Ibu bisa menambahkan salurannya dengan cara silakan klik titik 3 ini, ya, klik. Nah, di sini akan ada tulisan add channel, atau jika berbahasa Indonesia tambahkan saluran. Silakan Bapak Ibu klik add channel. Akan muncul tampilan seperti ini. Karena saya punya saluran pribadi yang khusus untuk mata pelajaran saya, maka saya tuliskan di 10 IPA 2 ini saluran saya. Misalkan saya akan membuat saluran kelas sasing. Untuk deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Privasinya kita pilih yang standar karena karena ini untuk umum, jadi bisa terlihat, tidak apa-apa. Oke. Untuk ini kita klik automatically, artinya peserta Teams yang lain di kelas ini bisa langsung melihat channel saya.
Oke, kita klik add. Kita tunggu. Nah, sekarang saya sudah mempunyai channel atau saluran sendiri buat kelas saya. Jadi, kapanpun saya akan membicarakan atau ngobrol dengan anak-anak tentang pelajaran saya tidak akan menggunakan saluran umum ini, tapi saya menggunakan saluran kelas saya sendiri. Jadi, ketika kita mempunyai saluran sendiri di sini, kita bisa post, ya, bisa posting apapun di sini, bisa ngobrol dengan anak-anak, bisa mengirimkan file, bisa melakukan panggilan video, dan juga kita bisa mengirimkan atau mengupload file di sini, ya, atau menambahkan aplikasi yang lain. Oke. Nah, di sini. Jadi kita bisa upload materi kita di sini. Ini fungsinya agar kita agar anak-anak tidak bingung, tidak campur-campur di yang general. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana jika saya ingin membuat sebuah meeting, di mana saya ingin menjelaskan, misalkan bab pertama saya ingin meeting, video conference dengan anak-anak, dan saya hanya ingin membuat video conference dengan kelas 10 IPA 2 ini. Maka saya akan membuat jadwal terlebih dahulu, meeting saya akan dilaksanakan kapan dan jam berapa. Caranya, silakan kita klik di sebelah sini ada titik 3, kita klik, kita pilih kalender. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalender ini tidak hanya kalender kita saja Bapak Ibu ya. Jadi semua guru yang membuat meeting, menjadwalkan meeting akan tampil di sini. Oke, kita dilihat di sini sudah ada beberapa ini yang sudah membuat meeting. Sekarang kita akan membuat meeting baru. Caranya klik new meeting. Pojok kanan ini ya. Kita klik. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah isian atau data-data yang diperlukan untuk meeting kita. Di add title ini kita tuliskan judul meeting kita. Misalkan saya akan melakukan meeting untuk pembelajaran bab 1. Saya tuliskan pembelajaran bab 1. Nah, yang di kolom add required attendees ini bisa diisikan siapa saja sih yang akan hadir di meeting kita. Ini bisa diisi, bisa tidak, ya. Kemudian di tanggal ini adalah untuk setting tanggal dan waktu. Jadi misalkan saya akan setting 11 Juli dan saya akan memberikan meetingnya pada untuk IM ini pagi ya Bapak Ibu ya, pagi siang, pada 7 pagi dan akan berakhir pada pukul 8 pagi. Oke, jadi 1 jam saja. Jika meeting ini tidak dijadikan sebagai agenda rutin, maka kita pilih yang does not repeat. Oke. Kemudian add channel di sini, jika Bapak Ibu sudah punya saluran sendiri, misalkan sudah tadi seperti saya sudah buat saluran kelas saya sendiri, dan saya hanya ingin melakukan meeting dengan kelas yang tertentu, maka Bapak Ibu bisa add channel di sini. Ya, silakan kita klik. Kemudian kita cari channelnya. Tadi saya memberikan contoh di kelas 10 IPA 2. Kita klik tanda panah ini. Nah, di sini di mana sih kita akan meletakkan undangan kita? Saya akan melakukan meeting khusus di kelas saya. Ya, jadi bukan untuk semua orang, hanya di general. Bukan untuk general tapi kelas sasing saya sendiri. Maka saya akan pilih channel kelas sasing. Nah, ketika saya memasukkan channel ini, maka nanti undangan meeting saya otomatis akan tampak di saluran saya. Oke. Kemudian add location ini boleh dituliskan online karena kita memang online PJJ.
Untuk deskripsi boleh dideskripsikan, Bapak Ibu boleh tulis. Meetingnya ini nanti akan tentang apa saja gambaran besarnya. Ya, boleh dikosongin. Setelah itu kita klik send. Klik send ini artinya Bapak Ibu akan mengirimkan undangannya. Ya. Boleh lihat cek di kalender. Tadi kita tanggal 11. Ini sudah masuk, atau kita lihat di kelas kita tadi. Ya, kita lihat di kelas kita, di Teams kita. Nah, tadi saya add channelnya di kelas asing. Kita lihat. Nah, di sini sudah muncul undangan meeting saya tadi. Saya tinggal memberitahukan pada anak-anak, silakan buka saluran kelas asing saya. Di sana ada meeting, silakan join. Ya. Jadi bisa langsung klik di meeting ini, atau kita bisa memberikan linknya. Misalkan Bapak Ibu ingin memberikan link, misalkan ini Teams adalah hal yang baru bagi anak-anak lebih masih kontaknya dengan via message smartphone kita, maka Bapak Ibu kirimkan linknya saja boleh. Caranya bagaimana? Silakan klik di ini. Nah, di sini akan muncul meeting yang kita buat tadi. Bapak Ibu scroll ke bawah, kemudian klik di sini di deskripsi tadi yang kosong atau yang sudah diisi, dan klik ke bawah. Nah, di sini ada tulisan Join Microsoft Teams Meeting. Nah, di Join Microsoft Teams Meeting ini isinya adalah link. Jadi Bapak Ibu klik kanan, ya klik kanan, kemudian copy link address. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa paste link tersebut ke grup WhatsApp Bapak Ibu dengan peserta didik. Jadi anak-anak langsung klik link tersebut bisa langsung join. Ya. Oke, setelah itu jika kita sudah bisa kirim linknya, kita bisa praktekkan sekarang bagaimana kita melakukan sebuah meeting. Ya, kita lakukan. Misalkan tadi saya sudah membuat jadwalnya, kita klik join. Oke, saya terangkan satu-satu. Muncul tampilan seperti ini, maka silakan Bapak Ibu klik join now. Oke, nah saya akan menjelaskan satu-satu bagaimana ini fungsi-fungsi dari fitur-fitur ini. Ya, fungsinya yang pertama untuk ini jika silang seperti ini maka artinya kamera Bapak Ibu off. Jadi wajah Bapak Ibu tidak ditampilkan di layar. Tapi jika kita aktifkan maka Bapak Ibu bisa tampil di layar. Kemudian yang kedua ini adalah speaker, di mana jika kita tidak ingin suara kita terdengar maka kita mute atau kita matikan dengan cara ditekan, maka akan muncul tanda silang seperti ini. Nah, untuk yang ini adalah berbagi layar. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin menerangkan sebuah materi di PowerPoint, di PPT, kemudian Bapak Ibu ingin siswa-siswa bisa melihat PPT yang kita buat dan kita sambil menjelaskan seperti presentasi ya. Bapak Ibu klik share ini. Ya, kemudian pilih. Kemudian sebelum dibuka dulu file yang akan di-share. Sedangkan titik 3 ini itu fungsinya silahkan diklik. Nah, meeting Bapak Ibu ini bisa direkam ya dengan cara klik start recording. Nah, untuk simbol ini digunakan jika ketika Bapak Ibu dalam menyampaikan materi, siswa ada yang bertanya, namun Bapak Ibu tidak ingin diinterupsi, Bapak Ibu bisa mengatakan anak-anak untuk klik raise your hand. Artinya mereka bertanya. Nanti kita beri kesempatan untuk bertanya. Kemudian yang ini, dalam melakukan meeting, kita sambil bisa chat juga. Jadi kita klik, di sini anak-anak bisa menuliskan pesannya. Ya. Baik, kemudian untuk yang ini, ya simbol yang seperti orang ini kita klik
maka di sini kita bisa tahu siapa saja yang hadir dalam meeting kita. Ya. Bapak Ibu juga bisa mendownload daftar hadir. Jadi kalau tatap muka ya, pelajaran tatap muka kita menggunakan daftar hadir manual. Kalau di meeting tim ini Bapak Ibu bisa menggunakan ini dengan cara di tengah meeting kita ya 5 menit sebelum berakhir Bapak Ibu bisa download yang tanda panah ke bawah ini. Ini adalah isinya adalah daftar hadir siapa saja yang di meeting kita. Jadi akan terlihat siapa yang join sejak awal atau siapa saja yang keluar masuk atau yang tidak hadir sama sekali. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk mengakhiri end meetingnya, jika sudah selesai, silakan klik titik 3 lagi. Kemudian kita klik end meeting. Maka secara otomatis meeting kita sudah dihentikan atau berakhir. Oke. Nah, bagaimana caranya kita ingin, misalnya kita keliru membuat saluran, kita ingin menghapusnya. Nah, gampang, kita klik titik 3, kita delete this channel. Oke, maka channel kita sudah hilang lagi. Baik Bapak Ibu, itu adalah tutorial bagaimana mengaplikasikan dan membuat meeting dalam sebuah kelas. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.